Jakarta. Mau nonton pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina. Yang kurang cuma satu, tiketnya. Nah, coba yuk. Siapa tahu di sini masih ada yang jual tiket secara on the spot. Langsung aja kita kemon cari ya. Ini nih kelihatannya. Mbak. Hah? Waduh, jual tiket ya? Maaf, nggak jualan tiket Mbak, bukan calon. Oh, oke. Cari lagi deh, ternyata nggak ada calo di sini. 20.000 tiket Indonesia versus Argentina habis ludes terjual hanya dalam waktu 9 menit aja di waktu hari pertama penjualan tiket. Kebayang dong gimana antusiasme masyarakat Indonesia untuk nonton laga ini, ya kan? Sebenarnya kita pengen lihat bahwa terakhir ini kan permainan Indonesia kan sudah mulai bagus, ya kan. Jadi kita pengen buktiin Indonesia lawan juara dunia. Tiket itu kurang lebih 6 juta lah gitu. Dan itu nggak mahal menurut kamu? Enggak, yang penting bisa lihat Garuda bisa lawan ini Argentina, dan semoga next bisa lagi dengan pemain lagi dari luar lagi biar bisa kesini lagi. Nah, menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, laga Indonesia versus Argentina berpotensi menciptakan tambahan perputaran uang sebesar hampir 1 triliun rupiah. Nah, dari aspek ekonomi, potensi dampak positif dari laga tersebut dapat melampaui biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan timnas Argentina yang disebut-sebut mencapai 75 miliar rupiah. Mantap, cuan! Nah, terus gimana dengan industri klub sepak bola di dunia? Menurut data dari Forbes dalam laporan bertajuk World's Most Valuable Soccer Team tahun 2023, Real Madrid menempati posisi teratas atau pertama dengan nilai valuasi sekitar 90,75 triliun rupiah. Nah, sedangkan di Indonesia menurut data dari bola.net di tahun 2022, nilai pasar termahal dipegang oleh Persija Jakarta dengan nilai sebesar 111,76 miliar rupiah. Sejatinya, perputaran uang di bisnis sepak bola sangat menggiurkan. Tapi, realisasinya tergantung realitas di lapangan. Termasuk gimana otoritas sepak bola di negeri ini bisa menyuguhkan pertandingan sepak bola yang berkualitas. Saya Valentina Sitorus dan juru kamera Calvin Alfonso melaporkan untuk Bitalk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Serta Regan. Begitu besar animo masyarakat nonton pertandingan Indonesia versus Argentina meski skornya akhirnya 0-2. Tapi nggak apa-apa, kita cukup bersyukur karena kita berhasil mengundang juara dunia Argentina datang ke Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini menjadi titik cerah bagi olahraga nasional terutama sepak bola untuk bisa lebih maju ke depan. Untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung bersama kami ada Pak Yabes Tanuri, CEO Bali United. Selamat malam Pak Yabes. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan juga telah bergabung di Business Talk ada Bang Valentino Jebret Simanjuntak, pemerhati sepak bola. Selamat malam, Bang Valen. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan nanti juga akan bergabung bersama kita saudara Waketum PSSI Zainuddin Amali. Saya ke Bang Valen dulu. Kalau kita lihat kemarin skornya memang 0-2. Kalau Anda melihatnya bagaimana tentang pertandingan ini? Apakah ini menunjukkan kualitas pemain kita yang hebat atau apa yang Anda lihat? Ya kalau bicara pertandingan ini hasil yang kalau secara proses cukup menggembirakan apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain tim nasional kita. Dan golnya pun kan satu dari bola jarak jauh dan satu lagi dari heading. Jadi tidak ada yang langsung tembus secara permainan gitu. Jadi cukup menggembirakan dan cukup menjanjikan asal kita mau berproses dan bisa memberikan program atau agenda yang memang tepat untuk pemain-pemain kita yang punya potensi ini sih gitu. Berarti kemarin Anda melihat bahwa tim kita sudah bermain dengan cukup epik. Bang Valen?
Tadinya Anda memang mikirnya berapa skornya kayak gitu? Nanti saya lanjut lagi ke Bang Valen. Pak Yabes, sebagai pengelola klub begitu ya, apa yang Anda lihat dari pertandingan di mana Indonesia berhasil mengundang juara dunia Argentina, cukup bergengsi ya kita sebutnya ya, meski mungkin Messi nggak datang begitu ya. Apa yang Anda lihat sebagai pengelola klub, apakah ini memang mencerminkan masa depan sepak bola Indonesia yang akan cerah? Ya, saya melihatnya bahwa dengan adanya industri ini, bahwa kita udah mulai kita mengundang yang namanya internasional yang World Cup lah ya juara dunia bahkan itu. Nah, sehingga Indonesia itu lebih bisa dikenal juga di bolanya. Lebih dikenal. Jadi Anda melihat bahwa performa yang terjadi di lapangan kemarin menjadi alat kita mempromosikan tim sepak bola kita, termasuk juga klub-klub baik Liga 1, 2 akan lebih dikenal begitu maksudnya? Iya benar. Jadi kita melihat bahwa melalui ajang-ajang seperti ini bisa mengorbitkan pemain-pemain lagi ya. Dan bisa dipilih pemain kita bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Pak Yabes masih agak buncit begitu ya. Tetapi sebagai pengelola klub begitu, biasanya apa sih yang membuat Indonesia belum bisa naik ke peringkat lebih tinggi begitu supaya kita bisa dipandang secara global? Kalau saya perhatikan bahwa kita ini membutuhkan banyaknya training center yang sekarang ini sedang dibangun oleh federasi juga, sehingga pengelolaan usia mudanya menjadi lebih teratur dan mempunyai class work atau classroom yang sesuai dengan umur masing-masing. Kalau di Bali United selama ini apa yang dilakukan untuk membimbing generasi yang mungkin nanti akan jadi bintang? Untuk saat ini kita lagi pembangunan training center. Kita lagi bangun 3 dan sudah jadi 3, termasuk gym dan stadionnya, tribun. Dan lagi membangun lagi 4 lagi menjadi 7. Oh begitu. Tapi selama ini Pak Yabes, saya agak sedikit kepo begitu ya. Menguntungkan nggak sih punya bisnis klub bola di Indonesia? Semua itu tergantung dari ini boleh bilang industri yang masih berkembang ya. Jadi kalau kita perkembangannya ini sangat baik dan akan semakin maju dengan pengelolaan yang benar dan juga dengan jumlahnya fans yang sangat besar, kita bisa membuat ini menjadi industri yang sangat baik. Oh, menjadikan ini industri yang sangat baik. Saya balik ke Bang Valen. Tadi Anda mengatakan Bang bahwa ada program yang harusnya disediakan yang bisa membimbing kualitas SDM main lebih cemerlang begitu. Anda lihatnya selama ini apa sih yang kurang yang harus kita perbaiki? Jadi kita tidak hanya berhenti ketika Indonesia lawan Argentina hebat nih bisa ngundang, tapi kan kita maunya keberlanjutan begitu ya. Orang nggak cuma euforia di perhelatannya, tetapi juga ada janji di sana, ada kepastian bahwa kita pun bisa maju ke depan, layaknya seperti Argentina lah katakan. Apakah mimpi itu terlalu besar dengan program-program yang mungkin Anda ada kritik? Iya, kalau saya sekarang masuk udah kepala 4 juga. Jadi dari awal pun mimpinya pengen ngelihat Indonesia lebih baik dari hari ini kan. Tetapi kan semua itu perlu proses. Nah, tapi permasalahannya prosesnya mau berapa lama? Dan kecenderungannya ketua umum itu kan punya masa kepengurusan. Dan biasanya di setiap masa kepengurusan mereka tentu ingin mendapatkan prestasi ketika mereka menjabat. Dan ketika harus melalui proses pembinaan usia dini yang tidak bisa cepat, saya pikir ini kita akan terus sulit gitu. Makanya sekarang sejak periode kepengurusan Pak Erick Thohir dan sebelumnya kira-kira 1 atau 2 sebelumnya juga kan sudah mulai yang namanya pembinaan usia dini. Makanya kan 2013 juga kita U19-nya juara waktu itu. Dan kemudian diikuti lagi ada U16 juara, ada juga U21 juara gitu kan. Tetapi begitu sampai di seniornya, kapan nih kita juga bisa seperti itu? Sehingga kemarin juga dengan kita juara SEA Games pertama kali dalam 32 tahun, saya pikir kan juga prestasi yang sangat kita apresiasi.
di dalam transformasi kepengurusan antara Pak Iwan Bule dan juga sekarang sudah Pak Erick Thohir gitu. Sehingga ternyata gelar itu bisa didapat juga. Saya setuju dengan Pak Yabes bahwa fokus paling utama itu adalah kurikulum pembinaan. Nah, kurikulum pembinaan juga tidak bisa akan sukses kalau tidak dengan fasilitas. Fasilitas yang memadai, fasilitas yang cukup yang cukup bersaing dengan negara-negara yang memang sudah maju di sepak bola. Saya pikir itu harus menjadi benchmark yang perlu terus dilakukan, sehingga kalau sekarang Bali United punya training ground yang begitu megah dengan saya yakin biaya yang nggak murah dan berani untuk melakukan itu, saya pikir kan semua juga Pak Yabes dan Pak Peter dan teman-teman semua, apalagi sudah IPO juga, udah punya hitung-hitungannya bahwa ternyata menginvestasikan cukup besar di sepak bola itu ternyata jadi sesuatu yang akan menjanjikan. Kan kalau kita bicara industri, nggak mungkin kita cuma mau berdarah-darah doang, tanpa nantinya kita juga akan bisa mendapatkan sebuah benefit dari situ kan, gitu. Dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Bali United berulang kali saya sudah bilang bahwa menjadi satu benchmark sebenarnya untuk tim sepak bola kita, bagaimana mengelola bisnis atau bagaimana mengelola klub menjadi sebuah bisnis yang tidak melupakan prestasi, karena penonton juga akan sangat mengapresiasi ketika prestasinya sudah didapat dulu. Dengan prestasi yang sudah didapat, maka turunannya pun akan jadi lebih baik. Tetapi kemudian nanti akan bicara tentang tim nasional lagi gitu. Nah, sumber daya kita seperti apa? Jadi perlu bersama-sama untuk bisa melakukan itu, dan besar harapan saya ke Pak Erick Thohir juga adalah bahwa di era kepengurusan beliau at least menanamkan blueprint yang memang mantap gitu loh untuk nanti siapapun nanti juga yang akan menjadi ketua umum dan diteruskan. Nah, itu saya pikir sesuatu yang akan sangat berharga untuk sepak bola Indonesia. Bisnis bola hidup dengan prestasi, dan tadi keduanya sepakat, Bang Valen dan juga Pak Yabes, bahwa kurikulum pembinaan sejak dini menjadi program utama yang harus kita segera lakukan begitu ya, supaya kita bisa mengejar klub-klub bola yang dan fasilitasnya Kak. Fasilitasnya juga harus diperbaiki, infrastruktur dan kawan-kawan gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bang Valen dan juga Pak Yabes, jangan kemana-mana saudara. Business Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Business Talk saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Son Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Ya, tadi di segmen awal kami sudah berbincang Mbak Titis dengan Pak Yabes dan juga Bang Valen yang sebenarnya sama-sama menyambut baik ya dengan adanya pertandingan antara Argentina versus Indonesia. Ya euforia oke, bangga oke, tapi kan kita akan ngomong nextnya apa gitu ya. Kalau kita lihat untuk posisi bola Indonesia masih posisi 149 di dunia. Masih buntut begitu. Tadi sudah dikoreksi sama Bang Valen, juga Pak Yabes mengatakan harus ada program dan juga infrastruktur yang harusnya matang begitu. Kalau masuk kurikulum begitu. Nah, kalau ke Mbak Titis saya mau nanya begini Mbak Titis. Dilihat dari data untuk potensi pertumbuhan sepak bola Indonesia itu sekitar 3,3%. Memang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi sekarang sudah agak membaik. Bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan naiknya data tersebut? Ya kita juga ikut naik begitu. Silakan. Sebetulnya dari pengamatan kita gitu, pengamatan ekonomi lah sebetulnya, karena kita dari media ekonomi, sebetulnya potensi tadi seperti dibilang sama Pak Yabes bahwa potensi bola di Indonesia itu gede, punya jutaan penonton setia yang luar biasa. Kita melihat Bali United mengelola klub yang memiliki penggemar yang sangat fanatik gitu, sangat fanatik, dan itu kan sebetulnya peluang-peluangnya juga besar. Memang kita tumbuhnya masih tipis sekali. Tentu saja karena kemarin sempat ya, karena ada Covid, maka sempat bahwa memang banyak pertandingan-pertandingan tertunda. Alhasil kalau kita melihat bahwa kita ngomongin pasar, kita yang peluang ini yang sebetulnya harus kita manfaatkan dengan tadi pembinaan yang serius,
pembinaan serius dan penataan. Ya. Penataan dan memperbanyak semakin banyak event-event supaya memang kita tuh bisa melihat semakin banyak event maka kita bisa akan melihat munculnya peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan oleh balik itu klub bola dan juga perusahaan-perusahaan yang sebagai sponsorship dari klub-klub atau liga-liga yang atau event-event yang dilakukan yang diadakan oleh diadakan oleh kita gitu. Iya, ya. Ya harusnya Pak Zainuddin sudah bergabung di segmen ini, Ya. baik pun juga Menpora Dito, karena apa yang kita diskusikan sekarang ini kan penting ya untuk didengarkan begitu. Nanti kita masih tunggu kehadiran beliau. Saya ke Pak Yabes kalau begitu, menyambut menjelaskan yang disampaikan oleh Mbak Titis. Pak Yabes, sejauh ini sebenarnya susah nggak sih kelola klub bola di Indonesia atau banyak lika-likunya mungkin? Salah satunya regulasi mungkin? Susah-susah gampang ya, karena kita kan ada peraturan yang namanya Undang-Undang Republik Indonesia, tapi juga ada yang namanya FIFA Rules ya, FIFA Law Game, ada urusan transfer pemain di sana juga peraturannya, semua jelas di sana. Dan juga kita persidangannya itu biasa kenanya ke Badan Arbitrase yang ada di Swiss biasanya. Jadi kita banyak sekali belajar hal-hal baru lah, terutama kalau masuk industri ini ya. Tapi ini industri yang boleh dibilang campuran antara marketing, entertainment, dan fanatisme gitu. Jadi industri yang Oke, tapi kalau sejauh ini biasanya keluarkan uang berapa saat kelola bola, Pak? wah, saya mesti laporan keuangan tuh. Enggak, tapi kan kita mau ngitung ini ya soalnya. Soalnya kita kalau ngomongin untung, kita kan selalu ngomong ongkosnya gitu kan, buat Ya, itu sama Bang cash Valen. flow-nya sih masih negatif ya Pak ya kuartal Gimana 1. kira-kira? Apakah Iya. sudah menunjukkan hal yang positif terus atau mungkin masih banyak yang harus kita perjuangkan kali ya begitu supaya matang, karena kalau kita berkaca misalnya di Liga Inggris, mimpinya gede ya Mbak Titis, Bang Yabes, kalau mereka itu punya klub nomor 1 dengan kondisi finansial yang sangat oke, klub-klub di Inggris begitu. Nah, apakah di Indonesia sudah bisa begitu nantinya atau apa yang perlu kita perbaiki as klub? Kita melihat dari sana kan, kita melihat paling banyak itu kalau di klub di Eropa itu berada dari hak TVCR ya. PCR. Iya. Jadi itu yang belum bisa dimaksimalkan di Indonesia. Dan itu berkembang dari tahun per tahun, ada perkembangan dibandingkan dengan 8 tahun lalu sangat berkembang jauh. Dan semakin diminati dan semakin berkembangnya ekonomi Indonesia dan spending power yang semakin tinggi, terutama di bidang entertainment-nya. Dan itu akan membuat industri ini makin besar lah. Tapi kalau sejauh ini Pak Yabes, apakah memang prestasi menjadi salah satu prioritas faktor untuk mendapatkan sponsor lah katakan, atau mungkin ada hal-hal lain yang membantu cash flow dari Bali United? Prestasi tidak pasti menolong ya prestasi ya. Tetapi juga dibutuhkan home dan supporter yang ada di membantu kita untuk mendukung kita untuk bisa menggunakan produk sponsor juga gitu. Jadi kita masih tapi sejauh ini kalau seperti penjualan merchandise gitu-gitu masih menjanjikan ya? Kepo sekali. masih oke. Masih oke ya? Oke. Oke, baik. Saya ke Bang Valen. Bang Valen, kalau dilihat sekarang bagaimana Anda melihat pengelolaan klub sepak bola kita? Mulai dari Liga 1, 2 dan seterusnya. Ya kalau bicara klub, Pak Yabes saya pikir udah paling top lah untuk bisa menginformasikan kita gitu. Dan kalau saya lebih melihat juga dari sisi masyarakat ya. Kita punya potensi besar, tadi dikatakan 3,3%. Kenapa? Di Asia. Kenapa biasanya kok lebih tinggi tapi daya beli atau sponsorship untuk program-program entertainment misalnya di TV. Sekarang saya juga membangun YouTube khusus olahraga.
Kenapa pada saat kita pitching bersaing antara program olahraga yang dibuat selebritis sama program yang olahraga dibuat isinya atlet lebih laku, sponsor Yang masuknya ke Yang selebritis. entertain gitu ya, marketnya ya. Nah, Oke. setelah saya lihat, ternyata karena sepak bola ini adalah olahraga rakyat, di mana ini menjadi sebuah hiburan yang tidak biasa untuk membayar mahal. Sehingga ketika kita compare musik yang sekian juta laku terbeli, yang ini misalnya sekian, padahal harganya tetap lebih murah ini. Kenapa di bola dikatakan itu mahal? Karena kita tidak terbiasa untuk nonton bola seharga segitu. Oke. Padahal kalau untuk ngisi 60.000 GBK dengan pencinta bola yang saya nggak tahu researchnya sekarang udah berapa puluh juta atau ratus juta, kan hanya butuh berapa persen dari pencinta bola itu. Dan televisi memanjakan dengan tayangan yang juga ada, sehingga yang memang tidak bisa menyaksikan ke dalam stadion bisa menyaksikan juga lewat televisi. Berarti kalau kita bicara di topik ini, bagaimana kita sama-sama memberikan edukasi juga bahwa olahraga tuh nggak kalah sama entertainment loh. Entertainment bisa bikin ketawa-ketawa, entertainment bisa bikin kita menangis dan menghibur, tapi olahraga itu berdarah-darah yang mau jadi atlet di situ. Mereka perlu bekerja keras dari kecil, mungkin bisa jadi meninggalkan sekolah orang tua mereka untuk apa? Untuk bersaing biar bisa masuk klub Bali United, bisa masuk klub Persija, bisa masuk klub Persebaya, Persib Bandung gitu loh. Tapi at the end, kenapa ya? Ketika pemain bola ketemu sama artis aja kadang minder tuh pemain bola. Padahal followers terbanyak di dunia ya dari pemain bola, Ronaldo. Nah itu yang kami juga sekarang terus coba lakukan juga, gimana sih sebenarnya kita ini untuk membuat contoh stand up comedy, acara andalannya Kompas TV aja. Stand up comedy itu membiasakan kalau temennya manggung, maka temennya bukan gratis tiketnya, tapi bayar tiket untuk mendukung temannya. Tapi kalau di olahraga masih banyak kita bikin event, ditelepon, lo yang bikin ya, boleh dong tiketnya, gitu loh. Oh ya. Jadi bukan malah ingin supaya support karena temennya bikin acara, malah diborong tiketnya, tapi biasanya malah nanya, lo punya, boleh dong, lo kasih tiket ke gua gitu. Nah, ini yang harus sama-sama. Kalau saya kan mewakili masyarakat nih, harus sama-sama diedukasi. Kenapa? What's in it for me gitu? Why it's worth it untuk bayar segitu? Berarti kan nanti kayak Pak Yabes, terus juga federasi juga pasti kan harus meng-create yang memang membuat kita, wah memang layak ya gitu. Oke. Termasuk kita-kitanya juga nih Kak. Kita-kitanya kadang-kadang sebagai supporter membuat klub pusing kepala. Misalnya ribut antar supporter. Ya, etc. lah. Makanya saya selalu bilang, di tengah euforia ini ada satu yang nggak boleh dilupakan. Security matters. Dan juga crowd control management. Karena ingat kita ada Pak Erick Thohir mengatakan kalau sampai itu terjadi lagi, FIFA bisa udah punish kita gitu. Jadi kita harus sama-sama mensosialisasikan itu Kak, di luar sekedar bisnisnya dan lain sebagainya. Karena ketika keamanan itu sudah semakin dirasakan di dalam stadion sepak bola dan semakin profesional yang mengelola crowd control antara steward, aparat keamanan, panpel dan lain sebagainya, maka anak-anak seperti yang tadi dikatakan patokan di Inggris ya, anak-anak, orang tua yang disability dan lain sebagainya, kita merasa secure untuk menginvestasikan uang untuk menonton misalnya. Karena di luar negeri Kak punya tiket terusan. Jadi saya bisa beli langsung satu musim. Dan itu bisa turun-temurun ke anaknya sehingga untuk row tertentu itu udah pasti terisi sepanjang musim gitu. Karena apa? Karena tadi ya gue udah yakin gitu. Ya, aman soalnya. Menyambung kata Bang Valen, Mbak Titis. Kenyamanan bisa mengundang orang datang selain dari prestasi begitu. Karena begini, kalau kita lihat misalnya Indonesia versus Argentina,
itu potensi perputaran uangnya itu 1 triliun. 1 triliun, Satu ya. pertandingan doang tuh, ya kan. Kemudian kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan wisata olahraga Indonesia sampai 2024 itu lebih dari 18.000 triliun. Ya. Nah, menurut Mbak Titis, apa yang harus segera dibenahi oleh pemerintah supaya itu tadi target kayak proyeksi 18.000 triliun itu dari wisata olahraga bisa tercapai, lalu kemudian kita juga bisa menumbuhkan olahraga ini kan juga sejahtera juga ekonominya begitu. Silakan singkat saja Mbak Titis. Ya, kalau kita melihat sebetulnya apa sih yang harus dilakukan pemerintah, banyak, PR-nya tuh banyak. Karena salah satunya olahraga itu belum tergarap dengan secara maksimal. Tadi kan sebetulnya di awal kita bilang bahwa salah satu yang paling penting itu adalah menjadikan itu sebagai kurikulum. Nah, kita harus melihat nih potensi kita tuh di mana. Potensi kita di mana. Kalau memang potensi kita itu ada di bola, ada di bulu tangkis, ya udah itu dikembangkan. Iya. Bahwa kita mempunyai benar-benar yang namanya potensi baik itu pemain, potensi pasar, potensi SDM kita memang mumpuni di situ. Sehingga kalau kita nanti memang melihat bahwa itu memang menjadi serius, menjadi oke, nggak harus kok Anda itu menjadi pegawai tapi Anda bisa menjadi olahragawan. Itu menjadi lebih spesifik sehingga orang-orang itu berlomba-lomba. Kita sebagai orang tua berlomba-lomba, tidak perlu menyekolahkan anaknya ke Perancis, ke Inggris atau ke Eropa untuk bisa bahwa olahragawan itu layak untuk hidup. Nah, Baik. itu kan menjadi pekerjaan serius itu dari SDM-nya. Kemudian masih tadi kita bilangin soal keamanan, kita ngomongin soal sebetulnya kalau kita itu benar-benar punya garis besar misalnya atau roadmap atau blueprint terkait bagaimana kita itu membangkitkan baik itu bibit-bibit olahraga sampai kita tahu bahwa pasarnya seperti apa, itu sebenarnya bisa. Oke. Yang juga penting adalah tadi bahwa kita itu punya komitmen. Ya. Komitmen yang sangat serius bahwa pemerintah itu memang tahu persis bahwa masa depan kita itu tidak melulu terhadap industrial, tapi kita juga tahu bahwa olahraga itu juga bisa menghasilkan banyak kesempatan dan peluang yang bisa kita kembangkan dari olahraga. Dan itu yang harus dibentuk ya, integrasi di industri olahraganya pun juga dengan event-event olahraga supaya nyatu semua. Nanti kita bahas lagi Mbak Titis, jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saya langsung ke Pak Yabes dulu. Pak Yabes, kira-kira apa saran dari Anda sebagai pemilik klub begitu agar olahraga jadi event yang menarik, baik untuk menarik sponsor dan juga penonton? Kita saat ini sih sedang berusaha untuk melakukan yang namanya penambahan fasilitas di stadion. Kita kemarin ini penambahan berupa WC, toilet yang memadai, yang cukup nyaman. Juga kita akan menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam stadionnya sendiri pun. Sehingga itu memberikan kenyamanan dan dengan kenyamanan tersebut bisa memberikan rasa aman juga kepada penontonnya. Ya, semakin banyak yang mau datang. Oke, Bang Valen, kalau misalnya pertanyaannya begini, apa yang Anda lihat dari kualitas setiap liga, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan kira-kira untuk meningkatkan peringkat sepak bola Indonesia yang sekarang masih dibuntut ke 149 dunia? Ya kalau ngomongin ini sih, ya memang kita nih diskusinya itu nggak akan selesai ya, karena semua punya pandangan, semua udah pernah menyampaikan ini, makanya saya sangat berharap gitu di era kepengurusan Pak Erick Thohir ini, karena beliau juga kan saat ini sebagai Menteri BUMN juga, gitu loh. Jadi bisa mengkolaborasikan lah mungkin secara program sepak bola dengan sponsorship misalnya yang ada. Toh kalau memang itu sudah transparan dan itu sudah oke, saya pikir kan setiap perusahaan kan ataupun setiap katakanlah instansi apapun itu punya budget marketing kan gitu kan, dan bisa ditaruh di sepak bola dengan transparan yang memang laporannya juga benar dan lain sebagainya. Karena dulu kita lihat bagaimana bahkan dulu juga salah satu BUMN malah naruh di Liverpool misalnya. Kenapa bisa begitu gitu loh? Kenapa malah nggak di dalam negeri? Jadi kan ada faktor lain. Nah, mudah-mudahan
gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh Pak Ete sekarang ini memang bersama Pak Ito kalau dari sisi pemerintah, mudah-mudahan ya ini bisa membuat sesuatu yang berbeda. Ya. Dan kalaupun nanti ada pengurus berikutnya nanti gitu loh, itu bisa diteruskan gitu Ya, supaya diteruskan jangan bukan ganti program gitu ya? bukan ganti program. Oke. Dan Ibu tadi bicara tentang pemerintah. Saya baca dan saya dengar waktu zamannya Pak Zainuddin Amali yang diketok palu itu dengan adanya Piala Dunia U20 sama World Beach Games itu sekitar 4 triliun Iya. budget negara untuk olahraga. Saya compare aja, harga Messi 1 tahun ditawar di Arab itu 4 triliun. Iya. Iya. Itu jadi komparasinya memang sama calon pemain termahal di dunia. Tapi maksud saya mungkin ya perlu juga ditambahin ini. Iya. Budget untuk olahraga kita walaupun punya PB masing-masing, tapi kan olahraga kita bukan cuma sepak bola ibu-ibu dan juga Pak Yabes. Ya, Olahraga kita bukan hanya sepak bola dan itu banyak yang benar. perlu diperhatikan Banyak juga sehingga dengan anggaran yang memang semakin mantap, prestasi yang mantap, mudah-mudahan semuanya bisa Prestasinya. jadi industri bola yang katanya lebih jebret gitu loh supaya nggak cuma bola. Ya. Oke, baik, saya ke Mbak Titis. Lagi-lagi saya ke ekonomi, tapi tadi seperti yang Anda katakan dan juga barusan disebutkan oleh Bang Itu. Valen, olahraganya kita itu kan nggak Banyak. cuma Nggak cuma bola bola, gitu ya, ya. banyak yang harus diperhatikan. Nah, kalau dilihat secara data juga survei olahraga dari Ya. PwC 2020, olahraga dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi ada e-sport, sepak bola, urban sport, basket, tenis dan lain-lain. Apakah Mbak Titis melihat bahwa kita itu sudah concernnya itu sama, kasih sayangnya sama, maksudnya kayak perhatiannya harus sama, ya kan? Itu Bali United punya semua loh. Jadi Pak Yabes tuh tahu betul mana aja yang harus di. Iya, nah ini nanti saya juga tanya Pak Yabes tentu saja. Nah kira-kira Mbak Titis, dan kalau kita lihat juga, tapi sayangnya begini sih, sepak bola itu sebenarnya punya penonton yang cukup fanatik. Dan secara sumbangsi ke PDB nasional Mbak Titis, memang sumbangsi olahraga itu baru 0,2%. Tapi dari 0,2% itu 40%-nya itu dari sepak bola. Ya. Begitu. Nah, dari Mbak Titis bagaimana ngelihatnya? Ya, sebetulnya kan kalau dari survei yang dilakukan PricewaterhouseCoopers, sebenarnya kan jelas bahwa sebetulnya satu muncul e-sport. Ya. E-sport udah belakangan 5 tahun belakangan terus naik dan sebetulnya kan itu jelas ya, e-sport itu kan nggak banyak ininya gitu. Dan di kita sebetulnya e-sport itu juga luar biasa, pemainnya juga banyak pemain-pemain terkenal yang bisa kaya dari e-sport itu juga banyak dari teman-teman kita di kita. Dan yang kedua memang bola. Gitu, memang bola itu di dunia termasuk di Indonesia, tadi yang disebutkan Ilona bahwa yang namanya bola itu memang 40% menyumbang dari PDB totally dari olahraga yang masih 0, gitu. Ya, 0. perkiraannya. Nah, iya, artinya apa? Memang potensi yang ada saat ini yang luar biasa yang bisa dihitung itu adalah bola. Nextnya kemudian kan kita bisa melihat bulu tangkis gitu kan. Bulu tangkis intinya apa sih gitu? Intinya apa? Bahwa sebetulnya pasar bola ada. Kita punya penonton fanatik. Kita bisa lihat kemarin di Stadion GBK merah semua. Terus kemudian kalau ada pertandingan yang namanya tadi pertandingan bulu tangkis sama. Euforianya kita di rumah ketika menonton siaran langsung juga nggak kalah serunya. Ya. Artinya apa? Kita itu punya penonton, kita punya pasar yang luar biasa. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu? Oke. Yang kurang di kita tuh apa sih gitu? Oke, permainan yang ada di Indonesia atau mengadakan event-event di Indonesia. Kita mencoba itu. Tadi sebenarnya Bang Valen bilang kalau memang kita tuh berhasil gitu, kita berhasil menyelenggarakan banyak event yang kemudian ditarik ke Indonesia, ada potensi. Oke. Ada potensi yang memang kita bisa kembangkan, yang bisa kita manfaatkan sehingga peluang itu benar-benar bisa kita dapatkan. Anggaran memang sedikit, tapi banyak peluang yang bisa kita manfaatkan, kita hidupkan. Semoga memang kepengurusan yang sekarang, kemudian menteri yang baru sekarang tahu olahraga, bagaimana memadukan antara marketing, bagaimana memadukan antara entertainment, olahraga, itu bisa menjadi peluang. Toh faktanya itu juga mulai nampak kan sebetulnya. Perkembangan saat ini nampak bahwa menggabungkan antara entertainment, antara marketing itu juga bisa menghasilkan banyak pundi-pundi uang yang dilakukan oleh para pemilik klub-klub yang anak-anak muda yang
memang sekarang lagi Ya, marak. kita, Gitu. kita butuh keseriusan dan taktis begitu ya kalau nyusun rencana. Kalau begitu saya ke Pak Yabes. Tadi kembali ke data yang saya sebutkan bahwa ada 10 olahraga dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi. Ada e-sport di sana, nomor 2 ada sepak bola begitu. Kalau Anda lihatnya apakah memang demikian? Lalu kemudian apa tantangannya untuk menumbuhkan banyaknya sektor olahraga ini yang bisa kita manfaatkan, menguntungkan lah untuk para pebisnis? Iya, kita melihat kalau secara e-sports ya, Mhm. itu udah nomor sama dunia ini lagi berkembang sangat gila. Bahkan hadiahnya yang dihasilkan untuk di sana itu lebih besar pada hadiah World Cup gitu. Iya. Ya. Dan itu makanya sport ini merupakan sampai sekarang juga ada di SEA Games, di Olimpiade, semuanya itu ada e-sportnya sekarang. Perkembangan dari permainan yang nggak semua orang bisa lakukan dengan kecepatan mereka lakukan. Oke. Secara market memang apakah pasar domestik saja sudah besar atau lebih besar secara internasional? Menurut saya secara domestik sudah berkembang, tapi belum sampai titik yang bisa menyamai dengan industrinya sepak bola untuk saat ini. Oke. Di Indonesia ya, tapi Ya, kalau di di luar Indonesia. negeri sudah jauh. Tapi perkembangan ini Menjanjikan ya? sangat menjanjikan karena usia muda banyak yang tahunya mengenai e-sport, tidak mengetahui sepak bola juga ada. Iya. Makanya dan kita melihat banyak orang, apalagi ketika kita ke zaman COVID, banyak orang yang sebetulnya stay di rumah gitu. Tidak keluar, tidak berolahraga, bahkan olahraganya ya mainan di rumah doang. Sehingga itu membuat perkembangan e-sport juga semakin tinggi karena bisa bermain di rumah. Ini pertanyaan terakhir saya karena durasi kita cukup terbatas. Saya ke Bang Valen. Apakah memang benar untuk memantik penonton, memperkenalkan sepak bola, pemain sepak bola kita di dunia dengan cara-cara sekarang ini yang perlu kita lakukan, sekedar mengundang bintang-bintang besar datang ke Indonesia? Seperti layaknya Argentina yang kita undang? Untuk itu saya pikir Pak Ketum udah bilang 1 kali dalam setahun kan untuk yang seperti itu gitu. Jadi saya pikir kalau 1 kali setahun oke lah. Karena kalau kebanyakan juga mendingan investasinya kan buat yang lain. Kan kita banyak juga PR-nya gitu. Cukup Tapi mahal ya, kalau 74 miliar ya. kalau 1 kali setahun oke, karena kita juga butuh yang seperti itu. UEFA, ketua UEFA udah bilang bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi sekarang akan menjadi sebuah kesalahan seperti di China. Ngapain kalian ngambil pemain-pemain top di usia segitu, bukan justru kalian membangun fasilitas, membangun akademi, membangun infrastruktur yang ada. Ya. Itu udah dikritik seperti itu. Oke. Jadi saya juga setuju, bukannya karena saya kenal baik Pak Yabes atau Pak Peter ya, tapi memang model bisnis yang kayak mereka dengan berani menginvestasikan infrastruktur itu tuh sesuatu. Kan kemarin pas dipakai ada Veron datang kan kita lihat bagus banget di sana. Saya berharap setiap klub bisa punya seperti itu. Baik. Dan ada satu lagi juga, atlet kita pun harus berpikir bahwa mereka punya value. Yes. Jadi setelah pemain bola jangan itu aja. Makanya kita gregetan juga Mbak. Makanya kayak di luar itu kan mereka bisa jadi pembicara dari apa yang mereka lakukan selama mereka menjadi atlet. Dan itu menjadi sebuah bisnis besar. Ya, benar sekali. Ditonton oleh ribuan orang. Ya, kita gregetan juga, makanya banyak kanal buat banyak kanal, tidak hanya berlaga di lapangan hijau begitu ya. Baik. Saya betul. Jadi Oke, saya ke Pak Yabes kalau gitu ya Bang Valen. Pak Yabes, ini pertanyaan terakhir ke Pak Yabes karena tadi ada satu unsur yang saya rasa harus ditanyakan karena Bali United itu punya fans fanatik yang cukup banyak juga, Pak, gitu. Apakah memang Bali United juga mau mengedukasi atau sudah mengedukasi supporternya agar aman ketika menonton, jadi tidak ada gesekan-gesekan antar supporter kita? Saya sih sangat berterima kasih, kita memang kebetulan ada di Bali ya, dari adat, dari sifat, dari rakyat masyarakat Balinya gitu. Ya. Bahwa mereka mempunyai jiwa yang welcome dan membuat kita boleh bilang tidak mempunyai gesekan kepada klub lain. Ya. Gitu. Baik.
Oke, baik. Terima kasih Pak Yabes. Yang jelas kalau kita lihat simpulkan ya Mbak Titis ya, sayang sekali ya kalau sampai kita tidak mengembangkan olahraga karena salah satu contoh saja ketika Indonesia melawan juara dunia Argentina ada 1 triliun perputaran uang. Itu yang dampak langsungnya, belum dampak tidak langsungnya. Kalau kita lihat di masa lalu ada penyelenggaraan Asian Games 2018 42,2 triliun yang dicatat oleh Bappenas. Artinya penyelenggaraan olahraga bukan ajang yang senang-senang doang, gaya-gayaan, gagah-gagahan, tetapi ini bentuk kita Bisa untuk mampu menumbuhkan ekonomi. Setuju ya? Ya. Kalimat penutupnya apa Mbak Titis? Silakan. Ya tentu saja kalimat penutupnya adalah semoga olahraga bisa menjadi industri yang memang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu SDM-nya maupun dipertanggungjawabkan bahwa bisnisnya juga bisa di run sebaik mungkin sehingga menciptakan peluang-peluang yang lebih besar lagi sebetulnya. Karena memang angkanya ada, duitnya ada. Kalau kita mencontek dari banyak negara yang memang sudah ketahuan ekonomi olahraganya bukan uang yang sedikit. Baik. Ya, dan itu harusnya didengar oleh regulator. Sayang sekali Pak Zainuddin Amali, kami masih menunggu Anda sebenarnya malam ini, tapi Anda tidak bergabung bersama kami. Dan juga Pak Dito, tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua narasumber saya yang kita berdiskusi malam hari ini untuk kemajuan olahraga Indonesia, termasuk juga sepak bola. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Yabes Tanuri, CEO Bali United. Terima kasih banyak Pak telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Saya juga ucapkan terima kasih ke Bang Valentino Jebret Simanjuntak, pemerhati sepak bola. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Business Talk. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Syarul Kontan atas ulasannya. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Data membuktikan saudara, setiap ada event internasional, event olahraga menunjukkan bahwa olahraga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan untuk negara. Maka ini menjadi